Tata tertib upacara bendera. Masing-masing ketua kelas menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua kelas yang paling kanan. Laporan masing-masing ketua kelas kepada pemimpin upacara. Penertiban barisan oleh pemimpin upacara. Upacara peringatan Hari Santri Nasional dan Sumpah Pemuda, Jumat 22 Oktober 2021 dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara menuju mimbar yang telah ditentukan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta sambil membaca Al-Fatihah. Dihadiahkan kepada para ulama, para pejuang yang membela negara Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Santri Nasional oleh petugas. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar: 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta berkonstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh petugas. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa naskuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu wa tawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini bertepatan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 kita serempak, khususnya para santri Indonesia semuanya pagi hari ini melaksanakan hari santri. Apa maksudnya hari santri itu? Langsung saja pada zaman dulu. Anak-anak sudah tahu belum? Belum ya? Hari santri itu dimulai atau dicetuskan, diresmikan oleh Presiden kita Bapak Jokowi, yaitu tanggal 15 Oktober 2015, belum lama. Insya Allah itu. Karena pada waktu itu tanggal 22 Oktober maka Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan para santrinya untuk apa? Resolusi jihad, untuk perbaikan jihad
perbaikan membela negara Indonesia. Pada waktu itu sudah merdeka, maka tentara sekutu akan datang lagi, akan merebut lagi. Maka para ulama, khususnya ulama Jawa Timur, yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Asy Ari, pendiri pondok pesantren mana? Tebuireng Jombang. Maka dia punya inisiatif bagaimana para ulama, para santri harus jihad membela negara. Dikatakan ini wajib karena negara ini mau direbut lagi. Maka Indonesia, para santri, para ulama semuanya akan apa? Akan merebut, enggak setuju kalau akan direbut lagi oleh tentara sekutu. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian yang mulia, maka pada hari ini kita nyantai-nyantai, enak, nggak ada penjajahan, belajar sudah enak, iya kan? Belajar sudah enak, sholat nggak ada yang apa? Yang mengganggu. Kalau di negara-negara lain susah, sholat diganggu, sholat Jumat diobrak-obrak. Nah, maka seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak sekalian, para santriwan, santriwati, serta para dewan guru semuanya. Maka khususnya sebagai santri harus bangga, harus senang dengan kecil hati. Sama dengan kalian ini membela agama, mempertahankan agama. Kamu lihat saja di daerah kalian yang ingin nyantri, yang belajar agama bisa dihitung. Satu kampung orang 2, orang 3. Lainnya rata-rata sekolah-sekolah yang kurang agamanya, maksudnya agamanya itu sedikit. Maka bersyukur kalian dikirim sama orang tua kalian ke pesantren dan kecil hati yang sungguh-sungguh. Ya, jangan mengecewakan orang tua. Yang dulunya, yang kemarin-kemarin agak bolos, males-males, nggak sungguh-sungguh, sering bully kawan-kawannya. Mulai saat ini, mulai pagi ini, ya Allah, saya akan berubah. Saya akan taubat, nggak ganggu kawan saya. Saya akan sayang kepada teman-teman saya, satu perjuangan. Insya Allah bisa. Selanjutnya, santri khususnya itu harus punya 3 prinsip. 3 prinsip ini jangan sampai ada pada diri santri. Kalau mau jadi sukses, apa itu? Jadi sukses santrinya. Yang pertama itu jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Yang kedua jangan banyak tidur. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Jangan banyak. Yang ketiga jangan banyak berbicara kalau nggak perlu. 3 ini cuma santri. Dipegang betul-betul. Santri kok makan terus, gimana? Tidur terus hasilnya. Ngobrol terus, waktu belajar ngobrol, di mana saja ngobrol, nggak ada gunanya. Bicara yang ada manfaatnya. 3 ini bisa dipegang, insya Allah akan sukses. Sama-sama di sini, sama-sama satu kelas atau satu pesantren. Makannya sama, tidurnya sama, kok hasilnya beda. Mengapa ini? Nah, tanyakan pada diri kalian masing-masing. Apa saya ini banyak tidur? Apa saya ini banyak makan? Atau banyak bicara saja? Insya Allah itu aja pesan saya, mudah-mudahan semua santri-santri jadi lebih semangat lagi. Ya, santri-santri lebih semangat lagi, maka supaya orang tua bangga. Orang tua ini mengharapkan kalian sebagai jadi penerus, akan bisa mengirim orang tua kalian apabila sudah meninggal dunia. Mengirim apa? Mengirim doa-doa kalian semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lalu waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman, wala takun minal firman. Ihadu alal waton, ya lal waton.
persembahan musikalis sejarah Hari Santri Nasional oleh petugas.